Yang kami hormati Analis Senior Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah, Bapak Andri Wicaksono, Analis Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, Bapak Andi Muhammad Mentari Fajar Anis, para pejabat dan pegawai di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, serta Bapak dan Ibu peserta sosialisasi yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara sosialisasi POJK nomor 2 tahun 2023 dan SEOJK nomor 9 tahun 2023 pada hari ini Senin 22 Mei 2023. Adapun rangkaian agenda pada kegiatan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, keynote speech oleh Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah, kemudian pemaparan terkait POJK nomor 2 tahun 2023 dan SEOJK nomor 9 tahun 2023, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memulai acara pada pagi hari ini, keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah kepada Ibu Fadilah Kartikasasi dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu perwakilan dari manajer investasi, bank kustodian dan agen penjual efek reksadana, APERDI, Bapak Ibu Ketua dan anggota Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, MII, Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksadana Indonesia, APERDI, Bapak Ibu Ketua Presidium dan anggota Asosiasi Pelaku Reksadana dan Investasi Indonesia, APRDI, Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, APKI, Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia, PWMII, Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksadana Online, PAPERDO, Bapak dan Ibu Ahli Syariah Pasar Modal, Bapak dan Ibu Ketua dan anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, seluruh Bapak, Ibu pejabat dan pegawai di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, para narasumber dan moderator, serta Bapak dan Ibu hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan mengikuti sosialisasi PJK dan SOJK pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu dan bersedia hadir pada acara sosialisasi pada hari ini. Bapak Ibu serta undangan yang saya hormati, pada hari ini kami akan melakukan sosialisasi terkait 2 peraturan dan atau ketentuan, yaitu 1 POJK dan 1 SOJK yang diprakarsai oleh bidang pengawasan serta pasar modal. Yang pertama adalah POJK nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan POJK nomor 10 POJK 2018 tentang penerapan tata kelola manajemen investasi dan SOJK nomor 9 tahun 2023 tentang perubahan atas SOJK nomor 19 tahun 2018 tentang laporan penerapan tata kelola manajemen investasi. Kedua peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari masing-masing peraturan sebelumnya. Adapun latar belakang perubahan POJK 10 tahun 2018 tentang penerapan tata kelola MI dan perubahan SOJK 19 tahun 2018 tentang laporan penerapan tata kelola MI adalah yang pertama, terdapat hasil identifikasi kajian harmonisasi pengaturan Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan oleh 3 bidang, yaitu perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non bank syariah, bahwa pengaturan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas DPS di pasar modal syariah perlu disetarakan, yaitu terkait rangkap jabatan, ketentuan rapat, dan kebijakan remunerasi DPS. Dan berdasarkan hasil diskusi pra-istimewa sanawi tahun-tahun sebelumnya, bahwa DPS memiliki kendala terkait batas kewenangan, tugas, dan tanggung jawab terkait pengawasan produk investasi, syariah, serta akses yang terbatas terhadap data dan informasi antara DPS dengan internal MI, sehingga diperlukan ketentuan yang memperjelas porsi dan kewenangan DPS dan dalam MI. Dalam amandemen POJK dan SOJK tata kelola ini, dilakukan penambahan dan atau penyesuaian substansi pengaturan dari POJK tata kelola MI yang sebelumnya, yang mengatur mengenai kewajiban MI syariah atau MI yang memiliki unit syariah untuk memiliki DPS sesuai ketentuan POJK mengenai prinsip syariah di pasar modal dan POJK mengenai ahli syariah pasar modal.
tugas dan tanggung jawab DPS, kewenangan DPS, kewajiban DPS, Direksi MI Syariah dan Direksi MI yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah untuk menggunakan kertas kerja dan mendokumentasikannya dengan baik. Kewajiban pelaksanaan rapat berkala dengan DPS, kewajiban MI Syariah dan MI yang memiliki unit OPIS untuk memberikan remunerasi bagi anggota DPS dan dituangkan dalam kontrak kerja, kewajiban MI untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Selanjutnya, kewajiban bahwa kebijakan terkait benturan kepentingan MI harus juga mencakup profesionalisme DPS. Kewajiban bahwa penyusunan laporan penerapan tata kelola setiap tahun harus juga mencakup terkait total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh DPS, dan ketentuan bahwa informasi umum yang wajib dimuat dalam situs web milik MI harus juga mencakup profil DPS. Bapak, Ibu, serta para undangan yang saya hormati, melalui sosialisasi hari ini, kami berharap agar Bapak, Ibu, seluruh peserta sosialisasi dapat mendapatkan informasi dan manfaat dari narasumber mengenai hal yang telah diatur dalam BOJK dan SOJK ini, khususnya terkait dengan penerapan tata kelola manajemen investasi. Akhir kata, saya berharap pelaksanaan sosialisasi ini dapat menghasilkan suatu input yang positif yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran Bapak dan Ibu dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi industri pengelolaan investasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fadilah Kartika Sasi atas keynote speech yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dimoderatori oleh Analis Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal kepada Bapak Andi Muhammad Mentari Fajar Anis. Kami silakan. Terima kasih banyak, Mbak Leontini. Suara saya terdengar jelas ya, Mbak ya? Ya, jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi dan salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Fadilah Kartika Sasi, Direktur Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah, Bapak dan Ibu peserta sosialisasi pada hari ini. Yang pertama itu ya sosialisasi POJK nomor 2 ya Bapak dan Ibu tahun 2023 tentang perubahan POJK nomor 10 tahun 2018 tentang penerapan tata kelola manajemen investasi. Lalu yang berikutnya adalah sosialisasi terkait dengan surat edaran OJK nomor 9 tahun 2023 tentang perubahan atas SOJK nomor 19 tahun 2018 tentang laporan penerapan tata kelola manajemen investasi. Baiklah Bapak Ibu, agenda sosialisasi kita pada hari ini akan dimoderatori oleh saya. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Mentari Fajar Anis. Seperti tadi disampaikan oleh MC, saya merupakan analis di Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal. Telah bergabung bersama kita narasumber kita pada kesempatan kali ini, Bapak Andri Wicaksono. Beliau adalah analis senior di Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah. Tanpa berpanjang lebar, Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Fadilah juga sudah secara ringkas menjelaskan tentang apa yang akan kita sosialisasikan pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya akan kami persilahkan kepada Bapak Andri untuk dapat menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fadilah Kartika Sasi, Bapak Gustaf, Bapak Ibu, Ketua dan juga pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, para ketua dan juga pengurus dari APRD, Asosiasi Paku Reksadana Indonesia, kemudian Bapak Ibu Ketua dan juga pengurus dari anggota Asosiasi Manajer Investasi Indonesia, AMI, Bapak Ibu Ketua dan juga pengurus ABAPERI, dan juga Bapak Ibu dan Ketua Pengurus ABKI, Asosiasi Bangku Studi Indonesia, kemudian Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia, kemudian Perkumpulan Agen Penjual Efek Reksadana Online, Paperdo, serta Bapak Ibu pemegang izin ahli syariah pasar modal yang berbahagia, serta Bapak Ibu di Terang OJK. Terima kasih Pak Ari atas kesempatannya.
Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing Bapak Ibu sekalian terkait dengan POJK nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas POJK nomor 10 tahun 2018 tentang penerapan tata kelola manajer investasi. Yang kedua, nanti juga saya akan sharing kaitannya terkait dengan POJK nomor 2 ini, yaitu adalah SEOJK nomor 9 tahun 2023 tentang perubahan dari SEOJK 19 tahun 2018 tentang laporan penerapan tata kelola manajer investasi. Di next slide-nya kita akan bicara mengenai 3 hal Bapak Ibu sekalian. Pertama, latar belakang, singkat saja. Yang kedua, isi dari pokok pikiran dari POJK nomor 2, dan yang ketiga, isi dari POJK SEOJK nomor 9 tahun 2023. Di next slide-nya, baik, makasih Bu Fat, dipersilakan Bu karena ada kegiatan lain. Kemudian kita ingin bicara mengenai latar belakang Bapak Ibu sekalian. Latar belakang dari kegiatan dari penerbitan POJK dan juga SEOJK ini ada 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama merupakan hasil dari identifikasi pengaturan di tempat kami. Jadi di Intra OJK melakukan kegiatan kajian, melakukan identifikasi bagaimana pengaturan terkait dengan Dewan Pengawas Syariah di 3 sektor keuangan syariah, perbankan, di IKNB, dan juga di Permasa. Nah, di sana kemudian kita mendapatkan beberapa poin, mana yang sudah sama, mana juga yang masih belum sama. Nah, di antara hal-hal yang belum sama antara lain adalah status DPS, kemudian jumlah minimum DPS, aturan mengenai rangkap jabatannya pada saat itu, kemudian kompetensi, perizinan, domisili, rapat, dan juga remunerasi, pengaturan remunerasi terkait DPS-nya. Nah, dari beberapa poin yang memang berbeda, ada yang memang secara natural memang berbeda Bapak Ibu sekalian, tapi ada juga secara natural sebenarnya bisa disetarakan. Nah, ada 3 poin yang memang diusulkan untuk disetarakan untuk di sektor pasar modal. Yang pertama adalah terkait dengan rangkap jabatannya. Ini sudah kita serap di POJK tentang ASPM. Kemudian pengaturan mengenai harus ada ketentuan mengenai rapat. Dan juga yang ketiga adalah kebijakan terkait dengan remunerasi. Itu yang pertama latar belakangnya. Yang kedua, kami juga mendapatkan masukan dari para DPS yang ada di sektor pasar modal dalam kegiatan pertemuan Praistima Sanawi beberapa tahun yang lalu. Sana juga kami dapatkan masukan apa saja sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya. Ada yang sudah bisa mengimplementasikan dari tugas dan tanggung jawabnya, namun juga banyak juga yang memang belum bisa seperti itu sekali. Nah, kemudian pada tahun 2021 yang lalu, kami melakukan kajian lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana nih pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang ahli syariah pasar modal sebagai DPS pada MI. Kita tadinya bicara mengenai luasnya tahun 2019, kemudian tahun 2021 kita fokuskan diri pada praktik SPM di MI. Dari sana kita mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan tata kelola Dewan Pengawas Syariah di pasar modal syariah, khususnya MI, pada dasarnya sudah diatur di POJK nomor 10 tersebut. Namun demikian memang kurang lengkap jika dibandingkan dengan pengaturan di sektor perbankan dan juga di IKNB. Antara lain mengenai ketentuan rapatnya, penggunaan kata kerja, dan juga kebijakan remunerasi PS. Nah, 3 hal inilah yang menjadi latar belakang kami melakukan revisi peraturan tata kelola menjadi di peraturan di nomor 2 tahun 2023 Bapak Ibu sekalian. Di next slide-nya kami ingin bicara mengenai poin-poin pengaturan yang ada di POJK nomor 22 ini Bapak Ibu sekalian. Di next slide-nya kita akan bicara mengenai kerangka Bapak Ibu sekalian. Ada dari POJK tata kelola ada beberapa bab poin yang utama dan juga memang tidak semuanya kami rubah karena memang yang terkait dengan perubahan ini adalah untuk para manajer investasi yang mengelola reksadana syariah. Untuk manajer investasi yang tidak mengelola reksadana syariah mungkin tidak terkait secara langsung Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang yang kita intat di sini adalah terkait dengan syariahannya seperti itu. Di next slide-nya
kita bicara yang pertama mengenai ketentuan Dewan Pengawas Syariah. Dalam pasal 35 PJK 10 Bapak Ibu sekalian ini dilakukan perubahan ya Bapak. Yaitu bahwa poin pasal PJK 10 itu bahwa MI Syariah dan juga MI yang memiliki UPIS wajib memiliki DPS. Kemudian DPS terdiri dari 1 orang atau lebih yang memiliki izin ASPM. Kemudian DPS juga wajib memenuhi kriteria dan tambahan sedikit mengenai ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur di POJK SPM. Nah, karena memang di POJK SPM sudah kita sempurnakan dan di sini kita akan tarik karena nanti akan terkait dengan laporan tata kelola MI. Jadi akan kita ambil mengenai rangkap jabatannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di pasal 36 ayat 1 di next slide-nya itu kita bicara mengenai tugas dan tanggung jawab DPS. Kalau di PJK nomor 10-nya, Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana diatur dalam POJK ASPM. Jadi hanya merefer ke sana. Nah di POJK ini kami perjelas Pak, mana yang menjadi tugas dan tanggung jawab, mana yang menjadi nanti adalah wewenang. Jadi memang kita jembrengkan di sini Pak, yang menjadi tugas dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi yang pertama memberi nasihat dan saran kepada Dewan, kepada direksi dan juga Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah. Yang kedua, mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terkait dengan pengelolaan investasi syariah. Kemudian melakukan penelitian secara berkala atas penerapan prinsip syariah di pasar modal terkait dengan pengelolaan investasi syariah. Kemudian juga punya tugas dan tanggung jawab untuk memberikan peringatan tertulis kepada direksi untuk melakukan upaya perbaikan paling lama 2 hari setelah ditemukan penyimpangan penerapan prinsip syariah di pasar modal dengan tembusan kepada OJK. Kemudian E-nya menjaga di next slide-nya menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi. F-nya mendampingi mewakili manajer investasi syariah atau MI yang memiliki UPIS dalam berdiskusi dengan Dewan Pengawas Syariah dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah pasar modal atas produk pengelolaan investasi syariah. Dan yang terakhir adalah menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai Itu adalah tugas dan tanggung jawab DPS. Di next slide-nya, kita tadi dijembrengkan jadi bagaimana juga wewenangnya. Nah, kewenangan ini kita tambahkan Bapak Ibu sekalian menjadi kewenangan dari DPS. Pertama adalah tadi, DPS memiliki wewenang untuk meminta dokumen, data, dan juga informasi kepada pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dalam rangka pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Dengan adanya memasukkan kami dalam pasal wewenang di sini, harusnya tidak lagi menjadi keraguan bagi para DPS untuk meminta data. Karena teman-teman Bapak Ibu DPS punya hak untuk meminta data, dokumen, dan juga informasi kepada pihak untuk menjalankan DPS menjalankan tugasnya. Kemudian itu juga DPS dapat meminta bantuan dari anggota komite dan atau unit pendukung yang struktural di bawah Dewan Komisaris dan juga di bawah direksi. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di poin 4, di next slide, kita bicara mengenai kertas kerja DPS, Bapak Ibu sekalian. Di pasal 36 ayat 3 dan juga sampai 5, ini ada pengaturan baru Bapak Ibu sekalian terkait dengan tata kelola manajer investasi. Yaitu adalah dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk pengelolaan investasi dan juga pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah di pasar modal, baik PKS atau juga pengawasan, Dewan Pengawas Syariah wajib menggunakan kertas kerja dan juga mendokumentasikannya. Jadi memang saat ini berarti dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah harus menggunakan kertas kerja. Dalam praktiknya memang sudah ada beberapa Dewan Pengawas Syariah menggunakan kertas kerja, tapi juga ada juga yang memang belum menggunakan kertas kerja. Jadi dengan adanya POJK ini, kami berharap nggak ada nih penggunaan kertas kerja untuk masing-masing terkait dengan DPS untuk menjalankan tugasnya. Kenapa?
Karena tadi alat kerja kertas kerja tadi menjadi pendukung, alat pendukung dalam pemberian PKS dan juga pengawasannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di next slide-nya, ini masih nyambung terkait dengan kertas kerja Bapak Ibu sekalian. Dalam menjalankan kertas kerja tersebut, menggunakan kertas kerja tersebut terdiri dari dua kertas kerja tersebut. Yang pertama, kertas kerja pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk pengelolaan investasi yang paling sedikit memuat di kertas kerja terkait dengan PKS, itu paling sedikit memuat yang pertama adanya dokumen kontrak investasi kolektif pengelolaan investasi syariah, kemudian dokumen prospektus, kemudian dokumen brosur penawaran penerbitan produk pengelolaan investasi syariah. Jadi hal-hal ini yang minimal yang memang ditaah oleh DPS sebelum memberikan pernyataan kesesuaian syariah. Apakah dokumen-dokumen tadi sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah? Nah, dalam POJK ini memang tidak mengatur mengenai formatnya. Format kertas kerja tidak kita atur, bebas, silakan Bapak Ibu sekalian. Hanya saja yang kami atur adalah minimal isinya. Isinya apa saja, minimal ini kita atur. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian di next slide-nya, ini adalah kertas kerja terkait dengan pengawasannya. Nah, kertas kerja terkait dengan pengawasannya terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, hasil review atas laporan bank kustodian terkait dengan portofolio dari setiap produk pengelolaan investasi syariah paling kurang 1 kali dalam setiap bulannya. Kemudian, kesesuaian portofolio investasi syariah dengan daftar efek syariah. Kemudian, hasil review atas kekayaan produk pengelolaan investasi yang perlu dilakukan pembersihan kekayaan dalam hal dapat unsur kekayaan yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih dari produk pengelolaan investasi syariah. Yang keempat, persetujuan atas penyaluran dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah. Dalam hal terdapat dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah. Kemudian, hasil pemantauan terhadap pemahaman pegawai terkait dengan pemasaran, terkait dengan pemasaran terhadap aspek syariah paling sedikit dilakukan 6 bulan sekali. Nah, ini yang baru juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berharap DPS juga memiliki peran untuk membantu menguatkan pemahaman dari pegawai-pegawai yang terkait dengan pemasaran, terkait dengan aspek syariahnya. Seperti itu, biar tidak lagi terjadi mislead terkait dengan pemasaran. Kemudian hasil review atas publikasi sebelumnya Mas, hasil review atas publikasi produk pengelolaan investasi syariah terkait dengan aspek syariah. Jadi media-media publikasi juga bagian dari pengawasan yang perlu diawasi oleh teman-teman Dewan Pengawas Syariah. Dan itu bisa wajib dilakukan paling kurang 6 bulan sekali. Nah, ini sebenarnya dua kertas kerja ini Bapak Ibu sekalian, PKS dan juga pengawasan ini menjadi tools bagi DPS dalam menjalankan tugasnya. Kemudian di next slide-nya kita belajar mengenai pendokumentasian. Jadi direksi manajer investasi dan juga direksi manajer investasi yang memiliki PIS wajib mendokumentasikan kertas kerja yang digunakan oleh DPS. Sebagaimana dimaksud di ayat 3. Jadi kertas kerja ini tidak hanya didokumentasikan oleh Dewan Pengawas Syariah, tapi juga oleh manajer investasi. Seperti itu. Jadi dua pihak yang melakukan pendokumentasian atas kertas kerja ini, Bapak Ibu sekalian. Terkait setelah kita bicara mengenai kertas kerja, Bapak Ibu sekalian, di next slide kita bicara mengenai rapat DPS dengan direksi. Direksi manajer investasi syariah dan juga direksi manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyelenggarakan rapat berkala dengan DPS paling kurang 1 kali dalam 3 bulan. Pelaksanaan rapat dimaksud di ayat 1 dapat diakui sebagai pemenuhan kewajiban rapat direksi sebagaimana diatur di pasal 18 ayat 1 sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi kalau kita bicara mengenai rapat, itu sudah ada aturan yang cukup detail. Kewajiban rapat
dewan direksi sendiri seperti itu. Satu kali dalam 2 bulan paling kurang. Nah, ini kami tidak ingin menambah beban oleh direksi terkait dengan rapat dengan DPS ini. Nah, oleh karena itu apabila rapat dengan DPS tersebut memenuhi quorum rapat direksi, itu bisa dihitung sebagai rapat direksi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang di sini dalam rapat terkait dengan DPS kami tidak atur kewajiban jumlah direksi yang harus hadir, berapa kami tidak atur. Yang penting harus ada minimal 1 direksi aja yang rapat dengan direksi seperti itu. Tapi kalau ingin diakui sebagai pelaksanaan rapat direksi, sebagaimana diatur di pasal 18, ya monggo. Silakan memenuhi ketentuan di pasal 18 ayat 2-nya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, rapat direksi manajer investasi yang memiliki UPIS wajib rapat direksi MI yang memiliki UPIS dengan DPS itu juga wajib dihadiri oleh kepala UPIS-nya. Khusus untuk teman-teman manajer investasi yang memiliki UPIS, itu selain rapat dengan direksinya juga mengajak yang namanya kepala UPIS-nya. Seperti itu. Nah, hasil rapat tersebut wajib dituangkan dalam rapat, ditangani pimpinan rapat, sampaikan ke rapat dan juga wajib disaksikan dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan ini memang benchmarkingnya mengenai ketentuan di teman-teman di perbankan dan juga di IKEA. Selanjutnya kita bicara mengenai remunerasi. Manajer investasi syariah dan juga manajer investasi yang memiliki UPIS wajib memberikan remunerasi bagi anggota DPS dan dituangkan dalam kontrak kerja. Remunerasi bagi DPS sebagaimana diatur di ayat 1, yang pertama wajib memperhatikan yaitu adalah unsur pendapatan bersifat tetap dan juga variabel, tingkat remunerasi yang berlaku pada industrinya dan juga skala usaha dari MI-nya. Kemudian tugas anggota DPS dikaitkan dengan risiko, ukuran dan kompleksitas usaha manajer investasi. Ini kami serahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yang penting harus ada yang namanya kontrak kerja. Juga ada pengaturan mengenai kebijakan remunerasi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita bicara mengenai etika bisnis. Next slide-nya. Ini sebenarnya hanya penyesuaian perubahan ketentuan Bapak Ibu sekalian, secara substansi tidak berubah. Hanya saja ada beberapa POJK yang redaksionalnya berubah sehingga kami sesuaikan. Yaitu manajer investasi wajib menjalankan kegiatan usaha berdasarkan dengan etika bisnis yang baik sesuai dengan pedoman perilaku sebagaimana diatur POJK mengenai pedoman perilaku. Kemudian MI juga wajib menerapkan uji tuntas nasabah dan uji tuntas lanjut. Kalau di bahasa sebelumnya adalah prinsip mengenal nasabah, tapi ini dirubah menjadi uji tuntas nasabah dan uji tuntas lanjut bagaimana diatur dalam POJK mengenai anti pencucian uang dan juga pencegahan pendanaan terorisme di sektor keuangan. Kemudian menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan juga masyarakat sebagaimana diatur POJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat. Ini sebenarnya secara substansi nggak kami rubah Bapak Ibu sekalian, hanya memang menyempurnakan dari POJK yang berubah. Selanjutnya kita bicara mengenai benturan kepentingan. Di dalam slide ini Bapak Ibu sekalian, kami ingin memasukkan terkait dengan DPS dalam bagian dari penanganan benturan kepentingan di MI. Jadi benturan kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud di ayat 1 itu wajib menambahkan ada Dewan Pengawas Syariah. Di poin F tadi mengenai pengaturan mengenai profesionalisme direksi, Dewan Komisaris, S, pegawai dan atau komite fungsi yang memiliki MI apabila terdapat benturan kepentingan dengan manajer investasi. Ini berarti ada penambahan DPS dalam kebijakan benturan kepentingan di MI. Kemudian kita bicara nomor 9 terkait dengan kebijakan sistem pengaduan nasabah. Dalam pasal 55 ini juga secara substansi tidak kami rubah, hanya saja ini perubahan pada redaksional dari POJK terkait yang berubah.
judulnya seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat di ayat 3-nya, kebijakan penanganan benturan pengaduan nasabah sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib memperhatikan ketentuan POJK tentang perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. Hanya saja perubahan redaksional pengaturan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di next slide-nya kita bicara di pasal 57 ayat 2, 4 dan juga 5. Ini dalam laporan tata kelola MI ini kita minta memasukkan dalam poin aspek transparansi. Jadi dalam laporan tata kelola MI itu ada namanya aspek transparansi, di mana aspek transparansi ini salah satunya mengatur mengenai total remunerasi dan juga fasilitas lain yang diterima direksi dan juga komisaris. Oleh karena itu, kami ingin menambahkan juga di sini terkait dengan total remunerasi, fasilitasi yang diterima direksi, komisaris, dan juga Dewan Pengawas Syariah. Seperti itu. Dan juga di poin 4-nya, ini hanya penyempurnaan referring ayat dari POJK, Bapak Ibu. Kemudian di next slide-nya, kita bicara mengenai informasi umum dalam situs web. Jadi dalam informasi umum dalam situs web MI paling kurang kami ingin menambahkan terkait dengan tidak hanya profil direksi dan komisaris, tapi juga profil Dewan Pengawas Syariah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk ayat 2 dan ayat 3-nya hanya penyempurnaan redaksional sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Dari paling sedikit memuat menjadi memuat paling sedikit, seperti itu saja. Ngikutin legal drafting yang terbaru Bapak Ibu sekalian. Kemudian di next slide-nya, ini juga sebenarnya tidak secara substansi berubah Bapak Ibu sekalian, hanya saja mengikuti ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan di mana semua pasal-pasal yang terkait dengan yang berpotensi melakukan pelanggaran memang itu ditulis secara letterless. Kalau sebelumnya tidak, tapi yang POJK yang terbaru ini disesuaikan dengan letterless. Makanya di sini ada pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1 dan sebagainya. Itu dikenakan sanksi administratif. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di next slide-nya masih di dalam ketentuan sanksi. Ini juga ada penyempurnaan referring ayat saja Bapak Ibu sekalian, secara redaksi tidak berubah. Kemudian di next slide-nya kita bicara mengenai ketentuan peralihan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Oh, tidak ada suaranya. Suara saya kedengar nggak ya Mas Ari Valentin? Terdengar Pak Andri? Tadi ada satu orang yang tidak terdengar, mungkin di Mungkin ada headset kendala ini. audio ya. Tapi terdengar ya Mas? Baik, Mas. Terdengar jelas Pak. Ini kemudian kita bicara mengenai ketentuan peralihan Bapak sekalian. Ring terputus Pak. Oke, saya akan coba pelan-pelan sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Kita bicara mengenai ketentuan peralihan. Jadi manajer investasi syariah dan juga manajer investasi yang memiliki UPIS dan juga Dewan Pengawas Syariah, saya berhubung di HP dan PC, keduanya tidak ada suara. Oke. Selain Mas Ari, ada nggak yang mendengar lagi ya? Jelas Pak suaranya. Jelas Pak. Oke, baik, saya lanjut ya kalau gitu ya. Ya, silakan Pak. Jadi ada terkait dengan ketentuan-ketentuan tadi Bapak Ibu sekalian, seperti kewajiban DPS menggunakan dan juga mendokumentasikan kertas kerja, lingkup kertas kerja DPS, kemudian kewajiban MI yang memiliki UPIS untuk mendokumentasikan kertas kerja, pelaksanaan rapat, kebijakan remunerasi, kewajiban terkait dengan penanganan benturan kepentingan, transparansi dalam laporan tata kelola, itu semua Bapak Ibu sekalian itu berlaku 2 tahun sejak POJK ini berlaku. Jadi memang kami buat seperti itu. Kenapa? Karena saat ini laporan tata kelola MI itu sudah menggunakan sistem ARIA, sehingga kami tidak ingin perubahan ketentuan ini mengganggu penyampaian laporan tata kelola yang sudah berjalan menggunakan sistem. Nah, oleh karena itu memang
perlu ada adjustment sistem di internal OJK yang memerlukan waktu seperti itu. Jadi memang kami memberikan waktu yang cukup lama buat Bapak Ibu sekalian untuk mulai melakukan penyesuaian terkait dengan pelaksanaan tata kelola ini. Jadi penyesuaian perubahan dalam POJK ini berlaku 2 tahun sejak POJK ini berlaku, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apabila di next slide-nya, apabila teman-teman sudah melakukan adjustment di tahun kedua, itu tahun ketiganya menjadi wajib, sehingga kalau ada teman-teman MI yang belum menggunakan laporan tata kelolanya yang menyesuaikan dengan POJK ini, mulai sanksi. Tidak seperti itu. Dan memang tadi saya sampaikan bahwa POJK ini terkait kepada MI yang memiliki, pertama MI syariah, yang kedua MI yang memiliki UPIS. MI yang tidak memiliki atau tidak mengelola reksadana syariah tidak terkait dengan perubahan POJK ini. Itu pengaturan secara garis besar substansi dari POJK nomor 2 tahun 2023, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya ingin masuk sedikit ke SEOJK-nya nomor 9 tahun 2023 atas perubahan SEOJK 19 tahun 2018 tentang laporan penerapan tata kelola MI. Nah, ini kan tadi adalah kebijakannya, sekarang adalah bentuk laporannya. Nah, latar belakangnya yang pertama Bapak Ibu sekalian, sudah ada sebenarnya aturan pelaksanaan tugas tanggung jawab wewenang DPS dalam POJK tentang SPM dan juga POJK tentang tata kelola. Namun belum ada pembobotannya dan penilaian dalam laporan tata kelola yang ada saat ini. Oleh karena itu kita ingin memasukkan bobot-bobot tersebut, pengaturan tersebut dalam bagian dari laporan tata kelola manajer investasi untuk syariah dan juga seperti itu. Yang kedua, latar belakangnya juga ini bagian dari benchmark pengaturan tata kelola di perbankan syariah dan juga di IKNB syariah yang sudah memperhitungkan DPS dalam penilaian tata kelolanya. Serta ini bagian dari rekomendasi hasil kajian kami tahun lalu. Kalau kita di next slide-nya, kita bicara mengenai kerangka SEOJK-nya, ada beberapa yang berubah Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan coba jelaskan di bawahnya. Kita coba masuk ke next slide-nya. Yang pertama adalah laporan penerapan tata kelola MI, Bapak Ibu. Nah, di laporan tata kelola itu paling terdiri dari 3 Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah laporan terkait dengan transparansi, kemudian self-assessment, dan juga action plan. Mengingat ini POJK ini merupakan POJK perubahan, bukan mengganti kesalahan keseluruhan mereka, sehingga yang namanya penilaian self-assessment tadi itu juga menambahkan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SEOJK 19 tahun 2018 yang merupakan bagian dari POJK ini. Kenapa? Karena SEOJK ini hanya menambah dari yang berubah dari SEOJK 19. Juga SEOJK 19 tetap berlaku, Bapak Ibu sekalian. Di next slide-nya kita bicara mengenai aspek transparansi. Nah, dalam pelaksanaan aspek transparansi itu kita menambahkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi paling kurang di kebijakan dan pelaksanaan rapat direksi dan juga Dewan Pengawas Syariah, termasuk rapat yang diselenggarakan dalam 1 tahun dalam hal terdapat DPS. Itu jadi rapat yang tadi yang sudah menjadi kewajiban di POJK nomor 2 itu dituangkan dalam laporan tata kelola manajer investasi. Selanjutnya kita bicara mengenai Dewan Pengawas Syariah bagi MI syariah atau MI yang memiliki UPIS paling sedikit pengaturan mengenai yang pertama adalah rangkap jabatannya. Rangkap jabatan juga bagian dari transparansi juga wajib ditetapkan. Kemudian rangkap jabatan sebagai DPS, sebagai anggota direksi dan organ lain yang setara pejabat dan juga pegawai pada lembaga atau pihak yang diawasi OJK jika terdapat anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan. Kemudian daftar indikasi pelanggaran memenuhi syariah jika terdapat pelanggaran juga bagian dari transparansi. Kemudian besarnya remunerasi serta hubungan antara remunerasi dengan risiko, ukuran dan kompleksitas usaha manajer investasi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di angka 3 dan angka 6-nya kita pengen memasukkan juga hubungan
keuangan dan hubungan keluarga anggota direksi dan juga komisaris dengan anggota direksi dan atau komisaris lain. Antara lain terkait dengan anggota DPS dan juga pemegang saham manajer investasi. Apakah ada nih hubungan keluarga atau hubungan keuangan antara anggota direksi dengan komisaris lain dan juga termasuk DPS-nya. Begitu ada. Kemudian ada juga pengungkapan hal penting lainnya yang paling sedikit mengatur mengenai pengunduran diri dan pemberhentian anggota direksi, anggota Dewan Komisaris dan juga DPS. Kemudian fungsi pengaturan yang dialihkan, fungsi perusahaan yang dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal jika terdapat fungsi perusahaan yang dialihkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, dalam self-assessment, ini kita masuk ke bab self-assessment, khususnya terkait dengan faktor penilaian tata kelola angka 3A dan 3B. Itu saat ini belum diatur bahwa yang namanya self-assessment ada 13 poin saat ini Bapak Ibu sekalian. Terus suara hilang, saya lanjut aja pelan-pelan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah ada 13 poin faktor penilaian tata kelola, namun nanti ada penambahan untuk MI yang memiliki atau MI syariah. Gitu. Jadi selain faktor-faktor tersebut, 13 tersebut ada tambahannya untuk MI syariah dan juga MI yang memiliki UPIS. Yang pertama adalah selain faktor penilaian tata kelola pada angka 3 yang 13 itu Bapak Ibu sekalian, MI syariah harus menambahkan penilaian sendiri atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Seperti itu untuk MI syariah. Sedangkan untuk UPIS tambahannya tidak hanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, tapi juga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari kepala UPIS. Itu Bapak Ibu sekalian. Di next slide-nya, kita bicara mengenai faktor penilaian tata kelola. Ini kami memasukkan saja bahwa pertanyaan terhadap dalam kertas kerja, sebagaimana dimaksud ayat 4, diintegrasikan menjadi 3 aspek penilaian tata kelola. Nah, antara lain penilaian struktur tata kelola yang tujuan untuk melihat kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola agar pelaksanaan sesuai dengan prinsip syariah, prinsip tata kelola menghasilkan yang sesuai dengan harapan dari pemangku. Yang termasuk dalam struktur tata kelola ini hanya direksi, komisaris, ini kami tambahkan Dewan Pengawas Syariah. Seperti itu. Nah, mungkin di sini di next slide-nya yang memang ada sedikit bahan. Nah, ini adalah perbedaan pembobotan penilaian tata kelola, Bapak Ibu. Di sebelah kiri adalah MI yang bukan merupakan MI syariah dan juga bukan merupakan MI yang memiliki UPIS. Ini adalah MI untuk teman-teman yang tidak mengelola reksadana syariah. Existing sama seperti dengan POJK nomor 10 tahun 2018. Tidak berubah. Nah, yang berubah apa? Yang berubah adalah MI syariah dan juga MI yang memiliki UPIS. Nah, untuk MI syariah ada tambahan Bapak Ibu sekalian di nomor 3. Itu adalah tambahan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari Dewan. Nilai bobotnya yang ditambahkan adalah 5% Bapak Ibu sekalian. Nah, 5% ini karena mau nggak mau yang namanya laporan nilainya adalah 100%, itu harus mengambil dari komponen lain. Nah, ini komponen yang diambil adalah benturan kepentingan dan juga transaksi pihak afiliasi dari 10% menjadi 7,5% dan juga ngambil dari rencana bisnis dari 7,5% menjadi 5%. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan hasil konsultasi kami dengan teman-teman terkait yang ahli mengenai tata kelola di OJK Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk MI yang memiliki penambahannya tidak hanya DPS tapi juga DPS dan juga UPIS seperti itu. Nah, DPS nilainya adalah 3 dan UPIS-nya nilainya 2. Jadi total tambahannya tetap 5. Nah, ambilnya dari mana? Sama. Dari benturan kepentingan dan transaksi dan juga dari rencana bisnis perusahaan. Jadi secara keseluruhan tetap 100%, hanya saja komponennya berubah. Ada tambahan DPS untuk MI syariah dan juga tambahan DPS dan juga UPIS untuk MI yang memiliki UPIS Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di next slide-nya
mengenai laporan tata cara penyampaian laporan tata kelola di Bapak Ibu sekalian. Dalam POJK, dalam SEOJK 19 itu memang di sana masih memungkinkan dikirim menggunakan hard copy Bapak Ibu sekalian. Namun mengingat saat ini penyampaian sudah melalui sistem ARIA, nah, memang ini redaksinya dirubah, di mana MI wajib menyampaikan laporan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan penerapan tata kelola melalui ARIA. Seperti itu. Nah, untuk penyampaian secara hard copy itu masih dimungkinkan apabila OJK menyatakan dan mengumumkan bahwa sistem ARIA-nya sedang gangguan sehingga tidak bisa digunakan, maka dapat disampaikan kepada OJK dalam bentuk tercetak atau bentuk yang ditetapkan oleh OJK. Nah, di next slide-nya, laporan tersebut yang secara disampaikan kepada OJK tersebut, baik hard copy maupun email seperti itu, disampaikannya kepada OJK, UP, Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional. Ini penyesuaian mengingat ada perubahan struktur di OJK. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait selanjutnya adalah mengenai masa mulai berlakunya pengaturan. Nah, ini sama inline dengan yang tadi Bapak Ibu sekalian. Masa penyesuaian berlakunya pengaturan yaitu adalah 2 tahun setelah SEOJK ini ditetapkan. Seperti itu Bapak sekalian. Dan di selanjutnya, di next slide-nya, kita mengenai summary Pak. Nah, jadi karena yang namanya laporan tata kelola ini munculnya dari adalah kertas kerja, memang ada beberapa tambahan-tambahan pertanyaan yang ada di kertas kerja self assessment tata kelola MI. Contoh, untuk tugas dan tanggung jawab direksi, ada untuk manajer investasi ada 5 tambahan pertanyaan, dan juga untuk MI memiliki UPIS ada tambahan 4 pertanyaan gitu. Nah, untuk Dewan Komisaris, untuk MIS ada tambahan 2 pertanyaan, untuk MI memiliki UPIS ada 3 pertanyaan. Kemudian untuk DPS tambahannya untuk MIS dan juga UPIS sama-sama ada tambahan 13 pertanyaan. Sedangkan untuk UPIS ada tambahan pertanyaannya sebanyak 10 pertanyaan. Mungkin itu saja dari pemaparan kami Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andri atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya mungkin sedikit saya ambil beberapa intinya ya Pak ya, dari penyesuaian kedua peraturan ini gitu ya Pak Andri. Yang pertama itu memang terdapat optimalisasi dari tugas DPS ya Pak ya, yang kita perlu dalam hal ini pasar modal syariah perlu disetarakan dengan sektor perbankan maupun IKNB syariah seperti itu ya Pak Andri ya. Dalam hal ini memang utamanya lebih ke rangkap jabatan, ketentuan rapat, dan kebijakan remunerasinya. Lalu ada juga penyesuaian batasan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab DPS terkait pengawasan produk investasi syariah. Ada juga beberapa penyesuaian dalam peraturan ini, menyesuaikan dengan peraturan atau kebijakan OJK lainnya yang sudah berubah. Lalu ada juga penyesuaian dengan teknik RMR ya, rulemaking rule atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu dari sisi SEOJK-nya sendiri terdapat penyesuaian, khususnya ini pembobotan ya Pak ya, dan penilaian nanti bagaimana ASPM ke depannya dalam laporan tata kelola bagi MI syariah maupun MI yang memiliki UPIS, serta mungkin pembobotan penilaian tugas dan tanggung jawab DPS dan UPIS dalam laporan tata kelola MI. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Pak Andri. Baiklah Bapak Ibu ya peserta yang kami hormati, sebelum saya membaca, ini sudah ada di chat room ya Pak ya, pertanyaan dari Pak Habibullah. Mungkin saya persilahkan dulu ke Pak Habibullah, apakah berkenan untuk menyampaikan secara langsung Pak? Jika tidak, saya izin membacakan Pak Andri ya, pertanyaan dari Pak Habibullah. Kepada Bapak Ibu peserta, monggo jika ada yang ingin bertanya nanti silakan raise hand atau mungkin menyampaikan melalui kolom chat. Izin saya menyampaikan pertanyaan Pak Habibullah pertama, Pak Andri. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon informasi apakah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas di Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional dan sekaligus bertugas juga untuk mengawasi layanan bank custody yang melayani syariah pada BUK yang sama, apakah ini dianggap sebagai bertugas di dua lembaga nih Pak Andri?
Dan ini apakah termasuk di rangkap jabatan atau dianggap suatu penugasan saja di BUK tersebut? Saya persilakan ke Pak Andri. Ini mengenai aturan rangkap jabatan ya, Pak Iya, Habibullah. Jadi kalau ngomongin aturan rangkap jabatan, ini kalau saya baca di POJK ASPM tahun 2021, bahwa ASPM yang melakukan kegiatan sebagai DPS, di ASPM yang melakukan kegiatan sebagai DPS, dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 lembaga atau pihak lain diawasi oleh OJK. Jadi memang yang diatur itu. Kemudian yang kedua adalah ASPM dilarang rangkap jabatan sebagai anggota direksi atau organ lain yang setara pejabat dan pegawai pada pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal di mana ASPM melakukan kegiatan sebagai DPS atau TAS. Jadi definisinya adalah yang diatur hanyalah ASPM apabila dia melakukan sebagai DPS dan dia rangkap jabatan sebagai DPS lain di sektor di lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Contohnya adalah misalnya Pak Habibullah rangkap jabatan sudah menjadi DPS di manajer investasi A, kemudian DPS di asuransi. Nah, itu sama-sama sebagai DPS itulah disebut sebagai rangkap jabatan, Pak. Yang kedua yang dilarang juga, apabila Bapak misalnya di MIA menjadi DPS, itu tidak boleh rangkap jabatan sebagai direksi atau pegawai atau pejabat di MI tersebut. Itulah yang diatur. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Pak, boleh mengkonfirmasi, Pak? Mohon izin. Oh, silakan Pak Habibullah. Ya, jadi kondisinya ini, Pak. Jadi misalnya di bank umum konvensional itu dia punya UUS dan juga punya bank custody. Kemudian DPS-nya sekaligus bertugas sebagai DPS-nya UUS, kemudian sebagai DPS di bank custody tadi, gitu. Nah, apakah DPS-nya itu dianggap bertugasnya di dua tempat sehingga dihitung sebagai rangkap jabatan, nanti misalnya dia sudah punya lagi di beberapa tempat yang lain gitu. Ini dianggap dua atau dianggap satu nih. Misalnya pada bank umum konvensional yang sama, tapi tugasnya ada dua, mengawasi juga bank custody-nya sekaligus mengawasi unit usaha syariahnya gitu. Unit usaha syariahnya perbankannya gitu ya, bukan custody-nya. Gitu, ada di UUS-nya atau dan satu lagi di bank custody di bank yang sama, dianggap satu atau dianggap dua itu penugasannya gitu sih, Pak. Oke. Baik, Pak. Sebentar nanti saya konfirmasi ya, Pak, bahwa yang namanya kalau di bank kustodian, aturan di bank kustodian kan belum ada kewajiban untuk DPS ya, Pak. Jadi kalau misalnya manajer investasi kemudian kerjasama sama bank kustodian, memang sampai dengan saat ini belum ada nih kewajiban di bank kustodian ya harus memiliki DPS bank kustodiannya, seperti itu, Pak. Kalau kita kemudian melihat di sektor pasar modal, berarti memang tidak dihitung yang tadi, Pak. Seperti itu, Pak. Walaupun sebagai ahli syariahnya saja, kita syariah advisor di bank custody. Ya, kalau ahli syariah itu kan lebih kepada advisor ya, Pak. Itu sebenarnya nggak masuk kategori DPS ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Pak Habibullah. Ini mohon izin Pak Andri, sudah ada yang raise hand, kami persilahkan ke Bapak atau Ibu Eron Devara Sitomorang. Oke, selamat pagi, salam kenal Pak Andri. Saya mau Selamat pagi, Pak. bertanya, pertama ini kan untuk POJK-nya berlaku 2 tahun sejak diundangkan, jadi itu 17 Februari 2025, kalau hitungan saya nggak salah. Ya. Pertanyaan kami adalah berarti 4 kali mengadakan meeting dengan direksi DPS-nya itu baru wajib dilakukan itu setelah 17 Februari 2025. Benar begitu, Pak? Ya, betul. Oke. Nah, yang kedua, Pak, ini kan ada pelanggaran. Tapi bukan berarti kalau tahun depan mulai dilakukan, tahun ini mulai silakan, monggo, Mas. Oh iya, pasti ya Pak. Ini cuma menegaskan aja. Nah, yang kedua Pak, ini ada. Mungkin sedikit Pak, sebelum ke sana saya coba memperjelas kali ya Pak. Silakan. Kan
untuk laporan tata kelola MI kan teman-teman ada kewajiban ya, kewajiban menyampaikan laporan kan tanggal 15 Februari tahun depan gitu ya. Benar nggak ya Mas? Ya, benar. Benar ya. Jadi misalnya sekarang tahun 2023, kemudian nanti akhir tahun 2023 adalah Desember 2023. Nah, teman-teman MI wajib menyampaikan laporan tata kelola itu bulan 15 Februari tahun 2024 begitu. Nah, itu belum berlaku. Kemudian tahun depan pun belum berlaku. Nah, baru tahun depannya lagi mulai berlaku. Seperti itu, Mas Devar. Oke. Thank you, Pak. Jadi saya lanjutin pertanyaannya gini, itu kan self assessment itu ada template-nya tuh. Nah, Ya. berarti kita yang untuk ada yang MI syariah sama yang punya unit syariah akan menunggu template dari OJK. Iya, nanti Oke. jadi dalam template di ARIA memang kami butuh waktu dari teman-teman pengembangan sistem, membutuhkan waktu nanti dari sana nanti kayak semacam ada guidance gitu Pak, kalau misalnya ada di depannya gitu. MI yang memiliki mengelola reksadana syariah, berarti ada MI syariah atau ada template memang sudah ada diatur di ARIA, seperti itu Pak Devara. Baik, satu lagi Pak, soalnya template yang OJK sekarang tuh nggak bisa dikutak-atik, di blok banget gitu, jadi benar kita akan nunggu. Ya. Satu lagi gini Pak, mengenai yang kalau misalnya ada penyimpangan di di MI mengenai prinsip syariah, itu kan harus ngasih surat teguran ke direksi sisi OJK. Benar kan ada aturan itu kan Betul. di POJK yang baru. Nah, apakah itu termasuk dengan pelanggaran kebijakan investasi, terus issuer lebih dari 20%, karena sebenarnya itu adalah pelanggaran investasi, bukan prinsip syariah. Palingan yang kami tangkap, pelanggaran pada prinsip syariah salah satunya terkait dengan reksadana adalah apabila membeli efek-efek yang tidak tercantum pada daftar syariah, atau bahasa kasarnya barang haram lah. Silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya kewajiban dari DPS memberikan teguran itu memang merupakan diserahkan kepada DPS ya Pak. Jadi teguran itu bisa sifatnya tertulis, bisa juga tidak. Nah, apabila tertulis ya dilaporkan ke OJK. Nah, misalnya pada saat jadi yang namanya DPS punya adjustment untuk melakukan tadi. Wajib nggak ya kalau misalnya dianggapnya ini hanya kesalahan beberapa karena memang Pak di beberapa case kami pernah menemukan juga cukup lama tuh Pak membeli yang desk itu tadi tuh cukup lama dan tidak melakukan cleansing seperti itu, dan itu mungkin dari sisi komunikasinya sehingga kami dapat laporan itu Pak. Jadi itulah dikembalikan kepada adjustment dari DPS-nya itu Pak Devara. Baik Pak Andri dan Pak Andi, terima kasih banyak atas jawaban dan informasinya. Terima kasih banyak Pak Devara. Kalau Bapak Ibu kami persilahkan lagi pada Bapak Ibu peserta yang kami hormati. Apabila masih ada pertanyaan, silakan raise hand atau dapat menyampaikan melalui kolom chat. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Mauldi. Kami persilakan Pak Mauldi, apakah ingin menyampaikan secara langsung, Pak? Sudah ditulis di chat, Pak. Mohon maaf, terima kasih. Siap, baik. Kami izin bacakan, Pak Andri. Untuk DPS yang efektif dan efisien, apakah ada pemikiran bahwa komisaris dapat merangkap sebagai DPS pada MI yang sama? Hal ini bisa membuat DPS jadi efektif dan efisien dalam tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin mohon tanggapannya, Pak Andri. Jadi ada usulan Pak Mauldi, Ya, apakah komisaris bisa merangkap sebagai DPS? Seperti itu ya Pak. Jadi memang dalam POJK ini, karena ini sifatnya adalah sosialisasi POJK ya Pak Mauldi, memang saat ini belum dimungkinkan tuh Pak Mauldi bahwa DPS menjadi rangkap sebagai komisaris, karena tadi di POJK tentang ASPM sudah diatur. Jadi ASPM dilarang merangkap jabatan sebagai direksi atau anggota lain yang setara dan pejabat pegawai pada pihak yang melakukan kegiatan
syariah di pasar modal, di mana SPM menjadi kegiatan DPS atau tim ahli syariahnya. Seperti itu Pak Maudi. Ya, tapi ini sebenarnya pemikiran juga memungkinkan Pak, tapi nanti kayaknya saat ini memang belum memungkinkan seperti itu Pak Maudi. Baik Pak Andri, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ari. Terima kasih banyak Pak Maudi. Berikutnya Pak Andri di chat ada kembali lagi dari Bapak atau Ibu Wahyu Rohmanti. Apakah jumlah DPS di manajer investasi diperbolehkan hanya 1 atau harus 2? Karena Boleh Bu, ya, silakan. diperbolehkan 1 Bu. Dan memang biasanya ini tergantung dari kebutuhan dari MI-nya masing-masing ya Bu ya. Jadi kami memang menyusun PUBK mengenai reksadana syariah, memang kami memahami kondisinya, makanya kami membuat pengaturan boleh 1 sebenarnya. Tapi kalaupun ada yang 2 dan 3, monggo sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing MI-nya seperti itu. Kalau 1 berarti bukan dewan ya Pak? Ya, dewan itu kan organ ya Bu ya. Iya. Dewan Baik itu Pak, terima organ. kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Wahyu. Berikutnya Pak Andri, kita beralih ada yang raise hand, Pak Rian Wisnamurti. Kami persilahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Andri, Pak Ari. Tanya singkat saja Pak Andri. Boleh dijelaskan sedikit lagi tentang benturan kepentingan DPS itu seperti apa ya Pak? Apakah jika DPS itu memiliki saham misalnya gitu harus didisclose juga, ataukah punya reksadana di MI yang bersangkutan harus disclose juga? Seperti apa bentuk dari konflik interest itu Pak? Terima kasih Pak Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Pak, saya coba lihat dulu. Benturan kepentingan. Nah ini Pak, jadi kalau saya baca di pasal 41, MI wajib memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan. Kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana diatur di ayat 1, paling sedikit memuat. Pertama adalah definisi benturan kepentingannya. Kemudian identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan. Jadi teman-teman MI wajib mempunyai tadi tuh, kebijakan penanganan benturan kepentingan. Kemudian yang ketiga, coba saya slide aja kali ya. Bentar. Nggak bisa ya? Atau Mas Ari boleh Mas dibantu ini? Boleh di-share ke kami Pak. Oh ini sudah terlihat Pak. Ini udah kelihatan dulu ya. Nah, saya besarin dulu ya. Jadi tadi MI wajib memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan. Kebijakan penanganan benturan kepentingan tersebut wajib paling kurang, wajib paling sedikit memuat pertama definisi benturan kepentingan, identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan, prosedur penanganan benturan kepentingan, pengambilan keputusan jika terjadi kebenturan kepentingan, pelaporan dan pengungkapan secara tertulis jika memiliki potensi, jika memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan, profesionalisme direksi, dewan komisaris. Nah ini kami hanya menambahkan ininya Pak, dewan pengawas syariah yang dimiliki MI apabila terdapat benturan kepentingan dengan MI. Nah itu tadi Pak. Jadi jangan-jangan ada transaksi yang terkait dengan DPS-nya seperti itu Pak. Itu yang memang diungkapkan ke sana Pak. Jadi kami hanya menambahkan kemudian bagaimana implementasi dari benturan kepentingan ini. Ini yang teman-teman MI harus menjabarkannya dalam bentuk kebijakan penanganan benturan kepentingan. Seperti itu Pak Rian.
Jadi jika sekarang ini sudah ada polisi kebijakan internal tentang benturan kepentingan yang berlaku direksi, komisaris juga nanti akan melakukan DPS ya Pak? Itu aja ya? Seperti itu Pak. Iya. Baik, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rian. Kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung ataupun melalui kolom chat. Atau mungkin sudah jelas semua Bapak dan Ibu peserta sosialisasi yang kami hormati. Ya. Apakah masih ada Bapak Ibu? Kami persilahkan. Sepertinya sudah cukup clear ya Pak Andri ya dari Bapak Ibu para peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, kami masih menunggu Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, baik secara langsung ataupun melalui kolom chat, kami persilahkan. Tadi juga kami dari panitia juga sudah menyampaikan link absensi ya Bapak Ibu di kolom chat, beserta link materi sosialisasi pada pagi hari ini. Adapun rekaman audio dan video dari Zoom kita pada hari ini akan kita upload ke YouTube Pasar Modal kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat mengaksesnya nanti dalam YouTube. Baik, Pak Andri, ini ada present dari Pak Moldi, kami persilahkan Pak Moldi. Terima kasih Pak Ari. Pak Andi yang bertanya, itu kan tugasnya DPR termasuk mengawasi dalam dokumen-dokumen marketing ya, terkait dengan brosur, promo, dan lain-lain Pak. Gitu ya. Nah ini kalau misalnya MI-nya bekerja sama dengan Apert gitu ya, dijualnya di Apert yang bikin promonya Apert, ini bagian dari pengawasan DPS juga atau tidak Pak? Masuk Pak. Jadi memang kami ingin, prinsipnya begini Pak, prinsipnya POJK ini juga pengen mengeliminasi kemungkinan kesalahan dari brosur atau media publikasi terkait dengan reksadana syariah, karena memang kami lihat di lapangan masih banyak penggunaan seperti istilah bunga, seperti itu Pak Mauldi, yang ada di dalam brosur di reksadana syariah Pak. Nah oleh karena itu memang kita pengen teman-teman DPS juga mereview itu secara rutin. Prinsipnya seperti itu Pak Maudi. Baik Pak Andri, jadi semuanya ya. Terima kasih. Masuk juga kewajiban untuk DPS untuk meningkatkan pengetahuan tenaga pemasar ya Pak. Tenaga pemasar juga seperti itu Pak Maudi. Kita pengen tenaga pemasar juga memiliki peningkatan pengetahuannya terkait dengan syariahan. Baik Pak, terima kasih. Pak Andri, boleh tanya Pak? Silakan Pak Dwi. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau mungkin dari marketing diminta mensinkronkan mengenai tem-tem yang masih konvensional, kalau tidak salah itu di kastedian ketika menerbitkan laporan NAV itu juga masih ada tem-tem yang konvensional Pak. Mungkin itu juga perlu disinkronisasi juga Pak supaya semuanya sudah selaras begitu Pak Andri. Seperti apa ya contohnya Pak? Ya misalnya istilah-istilah kayak penggunaan jasa giro, pendapatan bunga jasa giro atau apa itu kadang di laporan NAV masih muncul Pak.
Oke, oke. Jadi memang kalau di sini kan bahasanya paling kurang ya Pak ya. Jadi memang kami eliminir paling kurang, tapi bukan berarti kemudian DPS melakukan hal yang lebih seperti itu. Jadi mungkin itu bisa Pak tambahan, tapi memang paling kurang memang sifatnya adalah marketing tadi Pak. OJK-nya seperti itu Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ini tadi yang saya sampaikan kepada Pak Mauldi, saya share sedikit ya. Terkait dengan tenaga pemasar gitu ya. Untuk tenaga pemasar Pak, yang dimaksud dengan pegawai yang terkait dengan pemasaran adalah pegawai yang terkait dengan pemasaran pada manajer investasi syariah atau manajer investasi yang memiliki UPIS, kemudian dan atau pegawai yang terkait dengan pemasaran pada pihak lain yang bekerja sama dengan manajer investasi syariah dan MI yang memiliki UPIS. Jadi kami juga ingin bahwa ada review peningkatan pengetahuan terkait dengan kesyariahan tadi, itu juga dilakukan tidak hanya untuk pegawai ada di MI-nya saja Pak, tapi juga untuk pemasaran yang terkait dengan MI-nya tersebut yang bekerja sama dengan MI seperti itu Pak. Jadi kita arahnya ke sana. Ya, terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin Maaf Pak menyampaikan Ari, pertanyaan? kayaknya di chat ada satu pertanyaan belum dari Pak Rusdiansyah. Pak Rusdiansyah, sebentar Pak, saya izin cek. Yang paling akhir Pak. Oh iya, baik Pak, yang paling awal. Mohon izin Pak Andri, saya bacakan pertanyaan dari Pak Rusdiansyah. Apakah pengawasan dan pelaksanaan tugas DPS juga mencakup produk KPD jika klien KPD merupakan lembaga syariah dan ingin KPD dikelola dengan pemenuhan prinsip syariah? Dan juga jika MI memiliki izin penasihat investasi dan akan memberikan rekomendasi nasihat investasi untuk efek-efek syariah. Agak awal Pak Andri. Terkait KPD ya Pak? Iya, betul Pak. Gimana tadi Mas Ari? Sorry. Ya Pak, jadi pertanyaannya apakah pengawasan dan pelaksanaan tugas DPS juga mencakup produk KPD, nih, Pak Andri? Apakah Dalam hal jika pengawasan klien, ya, mencakup produk KPD? Jika klien KPD merupakan lembaga syariah dan ingin dikelola sesuai prinsip syariah. Dan juga jika MI memiliki izin nasihat investasi, akan memberikan rekomendasi nasihat untuk efek syariah. Izin ya, kalau saya takut khawatir salah juga nih. Ingat saya kalau KPD itu sifatnya kan bilateral ya Bapak Ibu, teman-teman MI, Pak Mauldi juga, sehingga sifatnya itu kan dikembalikan kepada kesepakatan para pihak. Nah, apabila kemudian mereka bersepakat untuk melakukan kegiatan KPD itu sesuai syariah, ya monggo menggunakan DPS seperti itu. Menurut saya sih seperti itu ya arahnya ya. mungkin Pak Terus kami persilahkan jika ada tanggapan Pak atau mau memperjelas. Ya, kami persilakan Pak Arus. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Ya, itu kalau gitu berarti tidak suatu keharusan. Tapi kalau memang nasabah ingin, dapat ya Pak Andri ya. Silakan Pak. Ya. Jadi ini kan juga nanti implikasinya ke kertas kerja DPS dan juga ke pelaporan kami Pak Andri. Makanya kami ingin bertanya terkait hal ini gitu. Jadi ya, betul. Tapi seingat saya ini bukan keharusan ya, seingat saya Pak, KPD itu sifatnya kan lebih ke bilateral ya Pak ya. Ingat saya nih, saya khawatir salah nih. Iya. Tapi kalau kemudian disepakati ya monggo dilakukan sebagai bagian dari
laporan tata kelolanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Andri. Terima kasih juga banyak, Pak Pak. Andi. Iya, Ya, sama-sama. terima kasih Pak Rus. Ya, baiklah Bapak Ibu, kami persilahkan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaannya. Apakah masih ada Bapak Ibu? Masih ada dari Pak Dimas Aditya. Kami persilahkan Pak Dimas. Ya, terima kasih. Izin bertanya Pak Andri, mungkin konkretnya Pak. Jadi kan di POJK 2023 yang tadi ditanya sama Pak Moldi, hasil pemantauan terhadap pemahaman pegawai yang terkait pemasaran terhadap aspek kesyariahan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Nah, itu bentuk konkretnya Pak, apakah DPS melakukan training kepada tenaga pemasar yang ada di MI dan juga di APERT atau dalam bentuk lainnya bagaimana Pak? Yang bisa dituangkan dalam kertas kerjanya Pak, bentuk pemantauannya itu mungkin Pak Andri. Terima kasih Pak. Ya, makasih banyak Pak. Bisa saja Mas, bisa macam-macam. Bisa misalnya setiap 6 bulan sekali ada semacam kegiatan webinar. Ya, bisa juga lakukan semacam kuis gitu Mas Dimas. Kuis yang kemudian kuis tadi disupervisi sama teman-teman DPS, disampaikan kepada atau kuesioner kepada tenaga pemasaran untuk mengisi. Dari sana kan kelihatan ya berapa persentase pemahamannya. Jadi sebenarnya mekanisme itu bisa beraneka ragam, yang penting bisa diukur. Seperti itu Mas Dimas. Jadi nggak harus kemudian sifatnya harus ada TOT, enggak harus begitu. Tapi bisa juga kan kalau di perusahaan-perusahaan kan ada juga yang misalnya setiap 1 bulan sekali dia harus belum membuka komputernya itu masuk ada semacam kuis 5 soal, 10 soal, itu sebenarnya bisa input ke sana juga. Jadi bisa beraneka sih Mas. Oke, baik Pak Andri. Pada dasarnya tidak ada ketentuan baku dari OJK ya Pak ya? Yes. Kawannya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas. Berikutnya Pak Andri. Kuisis juga boleh, silakan lah macam-macam mekanisme. Ya, baik. Terima kasih Pak Andri. Berikutnya ada pertanyaan melalui room chat Pak dari Ibu atau Bapak Riza Azizi. Terkait term konven yang masih muncul, kami pernah melakukan klarifikasi kepada MI maupun BK bahwa pendapatan yang dimaksud adalah bagi hasil. Munculnya term seperti pendapatan bunga karena BK yang kebetulan konven nih Pak katanya, belum ada nomenklatur yang sesuai dengan nomenklatur syariah. Jadi dari Bapak atau Ibu Riza ini sepakat jika ada penyesuaian. Mohon tanggapannya Pak. Ini pertanyaan atau bukan? Lebih ke tanggapan pernyataan sih. Baik. Belum ada nomenklatur sesuai dengan nomenklatur syariah. Ini ada Ibu Justisia. Terima monggo Bu. Silahkan Bu Justisia. Mohon maaf suaranya. Iya, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, terima kasih. Hanya meyakinkan saja Pak, kan di literasi edukasi itu kan juga diatur secara terpisah di peraturan yang terpisah POJK. Apakah literasi edukasi yang dimaksud di sini? Jadi apa yang sudah kita lakukan bersama dengan UPIS itu dengan ASPM, dengan DPS kami itu bisa masuk dihitung dalam kalkulasi penghitungan di RPOJK tentang edukasi dan literasi. Itu aja sih Pak, memastikan. Yang mana Bu? Punten Bu, kalau kan di literasi dan edukasi kan ada kegiatan edukasi yang dilakukan mungkin sama UPIS gitu ya, sama gitu ya Bu ya. Itu kan kepada masyarakat ya Bu ya. Melaksanakan kepada masyarakat ya Bu ya. Kalau ini sebenarnya untuk kebutuhan internal. Kalau yang tadi Ibu maksud adalah peningkatan pemahaman pegawai pemasar gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya kepada internal circle dari MI-nya tersebut atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan MI-nya Bu.
Itu lebih ke sana. Kalau Oke. memang ada kegiatan Ibu terkait dengan edukasi yang lebih ke internal, itu bisa juga masuk ke sini, Bu. Kemudian misalnya ditambahkan semacam tes pos-tesnya begitu, Bu. Itu bisa, Bu. Bisa juga jadikan laporan ini, Bu. Cuma kalau yang Oke. tadi Ibu maksudnya adalah kegiatan edukasi ke masyarakat, Nggak bisa, kayaknya nggak, beda, oke. Bu. Agak-agak Ya, beda, Bu, kayaknya, Bu. betul, betul, betul. Oke. Baik, terima kasih klarifikasinya, Mas Andri. Makasih Assalamualaikum banyak, Bu warahmatullahi Yusri. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yusri. Kami persilahkan kepada Ibu Febiola. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi ya kepada OJK atas penyempurnaan daripada POJK dan SEOJK ini, karena memang ini sudah sebagian besar memang mengakomodasi apa yang menjadi mungkin keresahan daripada kami DPS dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian kami juga menyampaikan juga bahwa mungkin ada satu isu mendasar gitu yang terkait dengan masalah kaitannya dengan perjanjian kerjasama. Jadi pada saat DPS itu sudah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI, biasanya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Tetapi perusahaan juga itu mempunyai policy yang berbeda-beda. Misalnya begini, ada yang memang prosedurnya itu mengangkat DPS perlu dengan persetujuan misalnya rapat pemegang saham. Ada yang cukup dengan perjanjian kerjasama, tetapi kemudian itu akan menentukan nanti bagaimana status kepegawaian dipandang dari sisi HRD-nya perusahaan, gitu Pak Andri. Jadi ada yang kemudian dipandangnya bahwa DPS ini setara dengan dalam tanda petik konsultan lepas atau setara dengan pegawai honorer. Ini mungkin agak sedikit ini ya ekstrim, tapi ini seperti itu. Jadi artinya kalau dia hanya sebagai pegawai yang diberikan honor bulanan remunerasi, artinya tidak ada lagi hak-hak lain yang bisa didapatkan oleh DPS. Nah, ini juga mungkin ke depannya perlu juga menjadi penelaahan juga tentang bagaimana mekanisme masuknya si DPS ini ke dalam perusahaan sehingga dari sudut status kepegawaian dari sisi HRD perusahaan bisa juga didapatkan hak-hak sesuai dengan apa yang tadi disampaikan dalam amanah POJK ini. Misalnya nanti ada penghasilan yang istilahnya tetap dan variabel dan lain-lain. Kalau statusnya itu masih seperti pegawai honorer, itu agak sulit kayaknya Pak Andri untuk diimplementasikan. Mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Febiola. Jadi memang soal status DPS memang jadi diskusi juga di 3 sektor kami, Bu. Ya. Ada yang memang DPS itu diangkat harus menggunakan RUPS gitu. Ada Betul. yang memang SK komisaris, ada SK direksi, macam-macam. Iya. Macam-macam, dan memang itu kami juga harus melihat dari berbagai sisi, Bu, sehingga kami tidak bisa membuat standar tertentu yang harus misalnya DPS selevel komisaris atau selevel dengan direksi seperti itu, Bu. Iya. Oleh karena itu memang yang bisa memang dibuat harus ada kejelasan dari sisi kontrak kerjanya. Betul. Larinya ke sana. Sehingga karena ini sifatnya kontrak kerja, sehingga sebenarnya DPS juga punya hak yang standar di antara dengan MI seperti itu, Bu. Iya. Jadi sebenarnya kalau memang ini kemudian tidak cocok dengan DPS dengan apa yang memang dikendaki dengan MI, itu bisa juga kemudian tidak deal. Yang memang kami sifati adalah wajib ada yang namanya kontrak kerja. Karena memang kamu pernah lihat juga ada beberapa yang tanpa kontrak kerja. Iya. Itu jadinya susah. Misalnya kapan DPS itu harus selesai. Iya. Kami ada juga itu tidak bisa kemudian selesai. Ini lagi ada masalah, kemudian DPS juga kontraknya sudah habis, tapi kemudian tidak bisa habis juga. Nah, itu benar nggak mungkin karena kontraknya tidak jelas. Sehingga kita pengen adalah harus ada kontrak di antara dua pihak dengan jelas. Iya. Itu yang memang bisa kita atur. Tapi memang kalau pengaturan terkait DPS harus level direksi atau komisaris, mungkin belum tentu bisa ya Bu ya, karena memang kami sudah diskusi cukup panjang soal ini. Memang kemudian tingkat juga beraneka, Bu. Ada MI yang cukup baik, Iya. yang memang sangat-sangat kecil. Kami juga kemudian nggak bisa kemudian memaksakan
jadi satu poin yang standar seperti itu, Bu. Iya. Nah, oleh karena itu memang di sana dimasukkan klausul terkait dengan kompleksitas kegiatan, misalnya kalau untuk MI yang mungkin produknya sederhana gitu, itu mungkin nggak Iya. bisa juga dibaitkan dengan MI yang produknya sudah complicated misalnya. Misalnya kemudian dia juga menjadi pihak penerbit des yang punya reksadana offshore seperti itu. Nah, hal itu memang kemudian kita masukkan klausul harus ada nih 3 poin. Yang pertama ada kontrak kerjanya, yang kedua dilihat nih dari kompleksitasnya, dan kemudian dilihat dari risikonya. Nah, itu kemudian yang diatur. Itu menjadi pegangan bagi DPS dan juga MI untuk berkontrak. Iya. Ini hanya bisa ngatur sampai sana, Bu. Iya. Untuk kemudian detailnya seperti apa ya memang kami serahkan kepada masing-masing Iya. antara MI dan juga. Tapi kami sangat mengapresiasi ya Pak Andri, karena dengan penyempurnaan POJK ini kemudian ada poin-poin yang kemudian bisa menjadi perhatian bersama, yang kemudian bisa juga menunjang dalam hal saling kontrak yang dilakukan antara DPS dengan perusahaan. Artinya ada guidelines tambahan yang lebih jelas gitu ya Pak Andri. Kami sangat mengapresiasi. Terima kasih sekali Pak Andri. Ya Bu, dan juga memang ada kewajiban juga untuk MI untuk melakukan transparansi. Jadi kan transparansi sudah ada untuk remunerasi komisaris. Nah, ini kita tambah DPS-nya. Ya. Sehingga kan terlihat bagaimana kemudian seriusnya dari teman-teman MI dan DPS-nya untuk melakukan kerjasama ini seperti itu. Iya. Toh nanti pun kontraknya pun harus di dalam hal transparansi kan pasti akan kelihatan ya Pak ya. Monggo silakan. Iya, maksudnya kan nanti harus dilaporkan juga gitu dalam hal transparansi kan juga kelihatan gitu kerjasama antara DPS, kontrak kerjasama antara DPS dengan MI. Ya baik, terima kasih Pak Andri dan juga Bapak-Bapak Ibu-Ibu di OJK atas penyempurnaan dari POJK dan SOJK yang dilakukan. Ya, terima kasih Bu Febio atas masukannya tadi ya Pak. Mohon izin Pak Andri, di room chat ada ini sepertinya pertanyaan lanjutan juga nih, menyambung dari pertanyaan atau pernyataan Bu Febio tadi. Apakah kontrak kerja antara MI dan DPS bisa dilakukan pengawasan oleh OJK? Nah, jadi Pak Nur, bahwa yang namanya kita lagi bicara mengenai pelaksanaan implementasi dari tata kelola dan juga laporan tata kelola MI. Ini sifatnya memang tidak langsung enforcement seperti itu. Jadi memang sifatnya secara keseluruhan dari laporan tata kelola itu sifatnya ada self assessment dari masing-masing dan itu nanti dilaporkan kepada OJK. Nanti bagaimana OJK ngawasinnya? OJK pasti ngawasin Bu. Betul, tapi nanti lewat apa? Lewat pada saat pengawasan dari sisi laporan tata kelolanya. Di laporan tata kelola ini bagian dari beberapa komponen pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan nanti juga kemudian dilengkapi dengan pengawasan secara on-site seperti itu. Makanya tadi dalam kegiatan beberapa poin ada kewajiban dari MI-nya untuk melakukan dokumentasi. Nah, nanti pada saat on-site itu teman-teman pengawas akan meminta kepada teman-teman MI dan juga DPR bagaimana dokumentasi terkait dengan pelaksanaan tata kelola ini. Itu dari sana baru terlihat apa saja kemudian yang muncul di lapangan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kami memang ini bukan kemudian pengawasan langsung karena ini sifatnya adalah tata kelola. Tata kelola itu memang adalah sama-sama bagi perusahaan yang termasuk stakeholder atau komponen dari perusahaan itu untuk memperbaiki tata kelola dari perusahaannya. Seperti itu Bu, itu konsep dari tata kelola. Jadi bukan kemudian sifatnya laporan-laporan diawasi OJK, tapi sifatnya adalah self assessment dari teman-teman MI untuk melakukan self assessment. Nanti kita lihat dari sisi OJK, apakah benar? Oh misalnya dari teman-teman nilai tata kelolanya baik, tapi begitu nanti pada saat pemeriksaan ternyata masih banyak yang kosong atau bolong gitu. Nah, apakah ini cukup layak diberikan nilai baik kan gitu berdasarkan self assessment-nya. Jadi ini adalah puzzle Bu dalam maka pengawasan tersebut gitu. Itu sih Pak siapa tadi namanya? Pak Nur Hadi, terima kasih. Pak Nur Hadi, seperti itu Pak Nur Hadi. Jadi memang pengawasan OJK pasti Bu, pasti pengawasan
OJK, Pak. Khususnya terkait transparansi tadi. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak Pak Andri. Semoga dapat menjawab pertanyaan Pak Nur Hadi tadi. Berikutnya di kolom chat ada dari Ibu Wahyu Rohmanti. Pertanyaan lagi terkait dengan usulan dari Bu Feby tadi, Pak Andri, status kepegawaian dari DPS jika melihat dari POJK 2, biaya THS DPS ini menjadi biaya MI. Jadi kesannya memang klasifikasi ini memang status DPS ini memang belum jadi pegawai gitu ya Pak Andri ya. Seperti itu Pak. Karena memang kalau DPS jadi pegawai malah dilarang itu. Kan ada POJK tentang ASPM ya Bapak Ibu sekalian. Bahwa, coba saya bacakan dulu ya. Itu ahli syariah pasar modal. Mana ya? Bahwa yang namanya DPS itu memang bukan pegawai. Saya pastikan memang bukan pegawai. Nah, kenapa? Karena kalau DPS itu juga menjadi pegawai, itu terjadi rangkap jabatan. Terjadi rangkap dan itu dilarang. Kalau DPS kan memang Dewan Pengawas Syariah ya Bapak Ibu sekalian. Memang dia bukan pegawai, tapi dia memang pihak yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terkait dengan kesyariahan di MI. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut lagi pertanyaannya dari Bu Wahyu tadi, dia setidaknya belum setara dengan komisaris ini ya Pak Andri ya. Oke. Masalah setara dengan komisaris betul Pak. Kemudian ini bukan berarti tidak ada MI yang memberikan remunerasi sangat baik untuk DPS. Ada Pak. Ada juga MI yang sudah bisa memberikan remunerasi sangat baik untuk DPS, tapi memang ini tergantung pada MI-nya Pak. Tergantung pada MI juga perkembangan dari reksadana. Oleh karena itu tadi Pak, kami juga ingin tidak hanya kemudian ingin bebankan kepada MI untuk memberikan remunerasi yang baik kepada DPS, tapi juga kami juga pengen DPS juga bisa lebih berperan untuk pengembangan MI-nya Pak, termasuk reksadananya Pak. Makanya tadi ada beberapa poin tadi, contoh penguatan dari sisi peningkatan pemahaman kesyariahan untuk pemasaran, kemudian marketing, itu bagian dari poin-poin yang bersama-sama nih. Kita pengen teman-teman MI dan juga DPS sama-sama untuk meningkatkan produk syariahnya Pak. Karena dengan nanti meningkatkan produk syariahnya, otomatis dana kelolaan makin besar. Saya yakin teman-teman MI juga tidak akan segan untuk memberikan remunerasi yang lebih baik kepada DPS. Seperti itu Pak. Jadi kita pengen jangan sekedar kita menuntut hak gitu ya Pak, tapi juga kita pengen profesionalisme DPS dalam menjalankan tugasnya juga semakin baik, seperti itu Pak Wahyu Rohmanti. Ya, terima kasih atas responnya Pak Andri. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Wahyu Rohmanti. Baiklah Bapak Ibu, kami persilakan kembali apabila masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, baik melalui kolom chat ataupun secara langsung dengan raise hand. Apabila sudah tidak ada, apakah kita cukupkan Pak Andri? Atau mungkin boleh diinfokan Pak Andri jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kemana nih Pak Andri? Boleh hubungi lewat APRD juga boleh, ke saya juga boleh, langsung silakan. Siap, terima kasih banyak Pak Andri. Baik, mungkin kita cukupkan Bapak Ibu jika tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta sosialisasi. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andri yang telah menyampaikan materi yang sangat komprehensif terkait dengan POJK nomor 2 tahun 2023 dan SPOJK nomor 9 tahun 2023. Kami dari moderator mengucapkan permohonan maaf apabila dalam memimpin atau memandu jalannya sosialisasi pada pagi hari ini terdapat kesalahan dan kehilafannya berasal dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti silahkan menghubungi PRD atau bisa langsung melalui Pak Andri Wicaksono.
Lebih dan kurangnya mohon. Ini masih ada satu pertanyaan, apakah mau direspon Pak Andri atau kita cukupkan di chat? Oh iya. Pernyataan ini setelah ada keseimbangan tugas DPS dari OJK. Betul, Pak. Jadi memang kami ingin ada keseimbangan di antara VI dan juga DPS-nya, Pak, sehingga tadi sama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan share atau portofolio atau bahasa sederhananya AUM lah ya, AUM dari produk syariah dari MI-nya masing-masing, Pak. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya semakin besar AUM-nya. Nah, kalau semakin besar AUM-nya, kita sama-sama tahu juga makin besar fee yang mungkin diperoleh dari teman-teman. Dan saya yakin juga pendapatan untuk remunerasi ke para DPS juga akan semakin meningkat. Seperti itu, Pak. Jadi memang kita pengen sama-sama bareng-bareng kita gedein industri reksadana syariah kita, Pak. Tujuannya buat dengan sama seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak Nur Hadi. Ya, terima kasih banyak atas responnya Pak Andri. Dan dengan demikian mengakhiri agenda sosialisasi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Andri Wicaksono yang telah menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke... Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andri, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Baik. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andri dan Pak Andi. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih Bapak Ibu OJK. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara sosialisasi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta atas kehadiran dan partisipasinya. Kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama sosialisasi berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima kasih banyak, Bapak.